Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Rohmawati dari Prodi Agroekoteknologi semester 3 dengan NIM 19030700122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum tentang perlakuan pupuk pada tanaman jagung. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menyiapkan media tanam terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tanah. Yang kedua, selanjutnya memberi lubang dengan kedalaman 2-3 cm. Yang ketiga yaitu memasukkan benih jagung pada media tanam yang telah diberi lubang. Yang keempat, tutup lubang dengan tanah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Langkah selanjutnya yaitu siram dengan air secukupnya, dan siram air secukupnya setiap hari selama 2 minggu. Masuk minggu ketiga, beri pupuk secukupnya dengan cara 20 gram pupuk dilarutkan dalam 1 liter air setiap 3 hari sekali. Pemberian pupuk sesuai perlakuan masing-masing. Ada 5 perlakuan dan 1 ulangan. Yang pertama ada kontrol atau air, yang kedua nitrogen, yang ketiga nitrogen plus TSP, yang keempat nitrogen plus TSP plus KCl, dan yang terakhir yaitu NPK majemuk. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Tabulasi pengamatan perlakuan beberapa pupuk pada tanaman jagung. Yang pertama ada perlakuan kontrol memiliki tinggi tanaman 36,8 cm, jumlah daun 7 helai, diameter batang 0,5 cm, dengan gejala terdapat 3 helai daun mengering dan layu, diameter batang tidak terlalu besar. Yang kedua ada perlakuan dengan pemberian pupuk nitrogen, memiliki tinggi tanaman 39,4 cm, dengan jumlah daun 7 helai, diameter batang 0,8 cm, dan memiliki gejala terdapat 3 helai daun yang kering. Yang ketiga yaitu perlakuan nitrogen plus TSP, memiliki tinggi tanaman 56 cm, jumlah daun 8 helai, diameter batang 1,1 cm, memiliki gejala terdapat 2 helai daun yang kering. Yang keempat yaitu perlakuan nitrogen dengan TSP dengan KCl, memiliki tinggi tanaman 59,4 cm, jumlah daun 7 helai, diameter batang 1,3 cm, dan memiliki gejala terdapat 1 helai daun yang mengering. Yang terakhir yaitu NPK majemuk,
memiliki tinggi tanaman 60,2 cm, jumlah daun 9 helai, diameter batang 1,3 cm, dengan memiliki gejala terdapat 1 helai daun yang mengering dan daun banyak yang berlubang. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Kondisi tanaman. Tanaman sebelum perlakuan atau sebelum diberi pupuk kondisinya sama seperti kondisi kontrol atau air, yaitu tinggi semua tanaman masih sama dengan diameter batang juga sama. Setelah perlakuan atau setelah diberi pupuk, setiap tanaman perlakuan berbeda menunjukkan perbedaan, yaitu dengan tinggi tanaman, diameter tanaman yang berbeda, tetapi untuk jumlah daun beberapa hampir sama. Unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Untuk makro terdapat unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Untuk unsur mikro terdapat unsur boron, tembaga, seng atau zinc, besi atau fero, molibdenum, klor, mangan, natrium, kobalt, silikon, dan nikel. Akibat dari defisiensi suatu nutrisi, jika tanaman kekurangan nutrisi, seperti perlakuan hanya disiram air, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Seperti tanaman tidak terlalu tinggi, jumlah daun lebih sedikit, diameter batang yang kecil, dan masih terdapat banyak daun yang mengering. Jika diberi nutrisi, maka tanaman akan tumbuh dengan baik, tetapi pemberian pupuk dari nitrogen, fosfor, kalium klorida, dan NPK majemuk, atau terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Pertumbuhan yang baik terjadi pada perlakuan NPK majemuk, karena terdapat unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Pentingnya nutrisi seimbang. Yang pertama, untuk memaksimalkan produktivitas, yang kedua untuk memperbaiki kualitas, yang ketiga untuk memperbaiki nutrisi manusia. Pembahasan tabel. Hasil praktikum menunjukkan bahwa perlakuan dengan memberikan pupuk lebih baik pertumbuhannya daripada perlakuan dengan air saja atau kontrol. Pertumbuhan terbaik pada perlakuan pemberian pupuk NPK majemuk karena pupuk tersebut terdapat beberapa unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Unsur makro yang terdapat pada pupuk NPK majemuk memiliki fungsi masing-masing, yaitu nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Fungsi fosfor berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Juga berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, asimilasi, dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, permasalahan biji, dan buah. Fungsi dari kalium yaitu membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Sulfur berperan dalam pembentukan klorofil. If I can lay down beside you, I would.